Kelompok 5, Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian akan memberikan materi mata kuliah perilaku konsumen yang dibawakan oleh Dr. Pendopo Sempul dengan materi berjudul Saya Ira Sundari Nawaban dengan NPM 22043037. Saya Carlos Davison Ginting, NPM 22043009. Saya Desi Tiosari Silalani dengan NPM 22043041. Saya Octaviana Baban dengan NPM 22043024. Dan saya Dwisda Magda Boru Limbong dengan NPM 22043021. Kepribadian adalah ciri-ciri psikologis dalam diri seseorang yang menentukan bagaimana ia merespon lingkungannya. Kepribadian mencakup sifat, pembawaan, kualitas diri, serta cara seseorang mempengaruhi dan berinteraksi dengan orang lain. Setiap orang punya kombinasi sifat yang unik. Itulah yang membuat perilaku mereka berbeda dalam satu sama lain. Dalam konteks perilaku konsumen, kepribadian konsumen sangat berpengaruh. Sifat seseorang menentukan pilihan produk, cara ia merespon promosi, dan kapan atau bagaimana mengkonsumsi barang dan jasa. Karena itu, memahami kepribadian konsumen adalah langkah penting bagi pemasar untuk menentukan strategi segmentasi pasar. Berikut sifat-sifat dasar kepribadian. Yang pertama, kepribadian mencerminkan perbedaan individu. Setiap individu memiliki struktur sifat yang berbeda-beda. Tidak ada dua orang dengan kepribadian yang benar-benar sama. Perbedaan inilah yang membantu pemasar mengelompokkan konsumen ke dalam kategori tertentu berdasarkan ciri kepribadian yang sama. Yang kedua, kepribadian bersifat konsisten dan bertahan lama. Kepribadian seseorang sudah mulai terlihat sejak masa kanak-kanak dan cenderung bertahan hingga dewasa. Meskipun pemasar tidak bisa mengubah kepribadian konsumen, mereka bisa menyesuaikan produk dan promosi sesuai karakteristik kepribadian target pasar mereka. Walaupun kepribadian relatif stabil, perilaku konsumen tetap bisa bervariasi karena dipengaruhi faktor psikologis, sosial budaya, lingkungan, dan situasi. Dan yang ketiga, kepribadian dapat berubah. Kepribadian memang cenderung stabil, tetapi tetap bisa berubah karena peristiwa hidup besar atau kelahiran, kematian, kehilangan, keberhasilan. Pengalaman emosional, proses pendewasaan, perubahan bisa terjadi perlahan maupun tiba-tiba tergantung situasi yang dialami seseorang. Ada 3 teori kepribadian, yaitu satu teori Freud atau psikoanalisis. Nah, teori ini menyatakan bahwa kepribadian manusia dibentuk oleh dorongan tidak sadar, terutama dorongan biologis dan seksual. Ia membagi struktur kepribadian menjadi ide ego dan superego. Ide berisi dorongan dasar yang menuntut pemenuhan segera. Superego mewakili norma moral masyarakat, sedangkan ego mempengaruhi keduanya secara realistis. Freud juga menyebut bahwa perkembangan kepribadian melalui 5 tahap, yaitu tahap itu disebut yang pertama oral, anal, behalik, laten, dan genital. Dalam konteks konsumen, teori Freud menjelaskan bahwa banyak keputusan pembelian dilakukan secara tidak sadar dan mencerminkan kepribadian seseorang. Kedua yaitu teori kepribadian neo-Freud. Tokoh neo-Freud seperti Adler, Sullivan, dan Horney menekankan bahwa hubungan sosial lebih berperan dalam membentuk kepribadian dibanding dorongan biologis. Adler menyoroti usaha individu mengatasi rasa rendah diri. Sullivan menekankan kebutuhan membangun hubungan bermakna, dan Horney menekankan hubungan anak orang tua. Horney mengelompokkan individu menjadi 3 tipe, yaitu 1. Patuh, ingin dekat, disukai dan diterima. Agresif, ingin unggul dan dikagumi. Menarik diri, yaitu ingin bebas, mandiri dan tidak terikat. Dalam pemasaran, teori ini digunakan untuk memosisikan produk sesuai karakter sosial target dan konsumennya. Kedua yaitu teori kepribadian neo-Freud. Tokoh neo-Freud seperti Adler, Sullivan, dan Horney menekankan bahwa hubungan sosial lebih berperan dalam membentuk kepribadian dibanding dorongan biologis. Adler menyoroti usaha individu mengatasi rasa rendah diri. Sullivan menekankan kebutuhan membangun hubungan bermakna, dan Horney menekankan hubungan anak orang tua. Horney mengelompokkan individu menjadi 3 tipe, yaitu 1. Patuh, ingin dekat, disukai
disukai dan diterima. Agresif, ingin unggul dan dikagumi. Menarik diri, yaitu ingin bebas, mandiri dan tidak terikat. Dalam pemasaran, teori ini digunakan untuk memosisikan produk sesuai karakter sosial target dan konsumennya. Terakhir. Oke. Check it out. Itulah. Teori sifat, yaitu atau trait theory. Teori sifat berfokus pada pengukuran kuantitatif. Sifat-sifat kepribadian yang relatif stabil dan membedakan satu individu dari lainnya. Sifat seperti keinovatifan, materialisme, dan etnosentrisme sering digunakan dalam penelitian perilaku konsumen. Teori ini menilai bahwa kepribadian lebih berhubungan dengan pola konsumsi produk secara umum, bukan dengan merek tertentu, sehingga banyak digunakan dalam analisis pasar dan segmentasi konsumen. Teori sifat, yaitu atau trait theory. Teori sifat berfokus pada pengukuran kuantitatif. Sifat-sifat kepribadian yang relatif stabil dan membedakan satu individu dari lainnya. Sifat seperti keinovatifan, materialisme, dan etnosentrisme sering digunakan dalam penelitian perilaku konsumen. Teori ini menilai bahwa kepribadian lebih berhubungan dengan pola konsumsi produk secara umum, bukan dengan merek tertentu, sehingga banyak digunakan dalam analisis pasar dan segmentasi konsumen. Selanjutnya, kepribadian dan memahami perbedaan konsumen. Sifat kepribadian yang berkaitan pada praktisi pemasaran berusaha mempelajari semua yang dapat mereka pelajari mengenai inovator konsumen, karena respon pasar para inovator konsumen sering menjadi petunjuk atas faktor-faktor yang akhirnya akan menentukan sukses atau tidaknya produk atau jasa baru tersebut. Sifat kepribadian yang berguna untuk membedakan antara inovator konsumen dan bukan inovator meliputi sifat-sifat konsumen sebagai berikut. Yang pertama, keinovatifan, di mana semakin inovatif orangnya, maka semakin gampang dia untuk tertarik buat mencoba hal-hal baru. Lalu yang kedua, dogmatisme, yaitu orang yang tidak kaku dan lebih terbuka dan biasanya lebih mudah untuk menerima ide atau produk-produk baru. Lalu yang ketiga, karakter sosial, di mana karakter sosial ini ada orang yang suka membuat keputusan sendiri berdasarkan standar pribadi. Nah, kalau tipe ini lebih sering jadi inovator, tapi ada juga yang pilihannya sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Mereka biasanya ikut apa kata orang sekitar dan lebih suka iklan yang nunjukin penerimaan sosial. Lalu yang keempat, tingkat stimulasi optimum atau TSO. Ini itu seperti seberapa seseorang suka dengan tantangan atau hal-hal baru. Kalau TSO-nya tinggi, biasanya orang-orang lebih berani mengambil resiko dan lebih senang mencoba produk baru. Bahkan TSO ini menyambung pada gaya hidup juga, makanya beda orang, beda juga pilihannya. Lalu yang terakhir, yang kelima, pencari variasi kesenangan baru. Mereka ini yang gampang bosan dan suka coba-coba, seperti ganti-ganti merek, cari pengalaman baru, atau memakai barang-barang lama dengan cara-cara yang unik. Tapi pemasar harus pintar nih dengan kasih pilihan produk yang cukup, jangan terlalu sedikit ataupun terlalu banyak, biar para konsumen tetap nyaman. Selanjutnya, faktor kebutuhan kognitif. Yang pertama, kebutuhan akan kondisi. Kebutuhan ini menggambarkan seberapa suka seseorang berpikir mendalam. Konsumen dengan kakak tinggi menyukai iklan yang inovatif. Sedangkan kakak rendah tertarik pada aspek visual seperti gambar, model, atau selebriti. Tipe konsumen juga dapat dibedakan menjadi visual, atau lebih suka tampil gambar, dan verbal, atau lebih suka informasi tertulis. Yang kedua itu materialisme. Konsumen. Materialisme konsumen menunjukkan individu yang menganggap kepemilikan barang sangat penting. Ciri-ciri antara lain, suka memamerkan barang, cenderung egois. Yang kedua itu materialisme konsumen. Materialisme konsumen menunjukkan individu yang menganggap kepemilikan barang sangat penting. Ciri-cirinya antara lain suka memamerkan barang, cenderung egois, ingin memiliki barang,
Namun, banyak yang termasuk tidak selalu memberi kepuasan yang lebih besar. Contohnya, seseorang membeli barang seperti tas branding mahal bukan karena kebutuhan, tetapi untuk menunjukkan status sosial kepada teman-temannya. Yang ketiga itu perilaku konsumen mendalam, merupakan minat kuat terhadap produk tertentu. Konsumen rela menghabiskan waktu, biaya, dan bahkan berpergian jauh untuk mendapatkan barang yang diminati. Mereka juga menikmati proses berburu produk dan sering menunjukkan koleksi secara terbuka. Contohnya pencinta tanaman hias yang menghabiskan waktu banyak untuk mencari bibit langka dan merasa puas udah memiliki koleksi tanaman tersebut. 4. Perilaku konsumsi kompulsif. Perilaku konsumsi yang tidak terkendalikan dan cenderung merusak diri, seperti kecanduan judi, alkohol, obat-obatan, dan gangguan makanan. Jenis konsumsi ini bersifat abnormal dan biasanya memerlukan bantuan profesional untuk mengatasinya. Kelima, kepribadian dan personifikasi merek. Konsumen sering menilai merek seolah memiliki sifat manusia, seperti dapat diandalkan, ramah, atau kuat. Kepribadian merek digambarkan melalui dimensi seperti ketulusan, kegairahan, kemampuan, kecanggihan, dan kekuatan. 6. Konsumen memiliki banyak pribadi atau multiple self, di mana seseorang tidak hanya memiliki satu pribadi, tetapi konsumen dapat berperilaku berbeda sesuai situasi dan orang yang dihadapi. Dan pemasar perlu menargetkan produk untuk diri yang berbeda dari seorang konsumen. Contoh, seseorang bisa bersikap serius dan rapi saat di kantor, tetapi santai dan suka berbelanja barang lucu ketika bersama teman. Produk fashion casual mungkin ditujukan untuk diri sendiri, sedangkan pakaian kerja untuk diri profesional. 7. Citra diri dan pilihan produk. Konsumen memilih produk yang sesuai dengan citra dirinya, di mana aktual, ideal, sosial ideal, dan yang diharapkan. Di mana produk ini membantu mempertahankan atau meningkatkan citra diri. Contohnya, orang yang ingin terlihat lebih sporty atau citra diri ideal memilih membeli sepatu running meski tidak terlalu sering olahraga, karena produk itu mencerminkan citra sporty yang dia inginkan. 8. Perluasan diri atau extended self. Barang yang dimiliki konsumen dapat dianggap sebagai bagian dari dirinya karena memberi kemampuan, status, rasa percaya diri, atau makna simbolis. Contohnya, pemilik motor besar merasa dirinya lebih keren dan berani. Motor itu menjadi bagian dari identitasnya, bukan hanya alat transportasi. 9. Keinginan mengubah diri atau self-transformation. Konsumen sering menggunakan produk untuk mengubah atau meningkatkan diri mereka, seperti kosmetik, pakaian, atau aksesori. Tujuannya untuk menciptakan citra baru atau memperkuat kepribadian tertentu. Contohnya, seseorang membeli skincare dan parfum mahal untuk terlihat lebih percaya diri dan merasa menjadi versi diri yang lebih baik. 10. Kepribadian virtual dan diri online. Internet memungkinkan individu memiliki identitas baru secara virtual. Kepribadian online ini bisa mempengaruhi pilihan produk dan menjadi target bagi pemasar. Contohnya, seseorang yang ingin tampil sebagai gamer profesional di media sosial membeli kursi gaming, lampu RGB, dan headphone khusus untuk memperkuat identitas online-nya.